Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada minggu lalu, kita telah belajar tentang penjumlahan pecahan campuran dan mengubah pecahan campuran. Hari ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Kemudian kita akan belajar tentang persen. Baik, untuk yang pertama kita akan belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal adalah seperti ini ya. 0,5, 1,27, 3,512. Untuk pembacaan desimal itu berbeda dengan membaca nilai pada rupiah. Kalau ini dibaca 3,512 itu kurang tepat ya. Yang betul adalah 3,512. Itu cara membaca pecahan desimal. Baik, untuk yang pertama kita akan mengubah pecahan 0,5. Untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yang pertama kalian lakukan adalah mengamati ada berapa angka di belakang koma. Angka di belakang koma ada berapa? Yang 0,5 ada 1. Jika ada 1, langsung tulis per 10. Kalau satu angka di belakang koma, maka ditulisnya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka ditulisnya per 100. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka ditulisnya per 1000. Baik, kita kembali ke atas ya. Untuk pecahan desimal 0,5, karena ada satu angka di belakang koma, yaitu angka 5 nya 1, hanya ada 1, maka langsung tulis per 10. Kemudian apa yang harus dilakukan? Menulis angka yang ada di sini, 5. Nah, jadi ketemu 5 per 10. Kemudian untuk yang ini 1,27. Kalian jangan membaca 1,27, itu kurang tepat. Jadi membaca pecahan desimal itu adalah membaca bilangan pecahan desimal itu adalah 1,27. Lihat ada berapa angka di belakang koma. 1, 2. Jadi langsung tulis per 100. Nah, kemudian gimana? Apakah yang ditulis cuman angka 27 atau 127? Ya, yang ditulis adalah seluruh angkanya, 127. Kenapa yang ini 0,5 nolnya tidak ditulis? Karena 0 itu lebih kecil ya daripada angka 5. Jadi tidak ditulis. Kalau ini ada angka 1, angka 1 itu lebih besar dari 0, jadi dia harus ditulis. Kemudian yang bawah 3,512. Ada berapa angka di belakang komanya? 1, 2, 3. Langsung ditulis per 1000. Seperti itu. Kemudian angka yang ditulisnya adalah 3, 5, 1, 2, dia menjadi pembilang. 3512.
Nah, seperti ini cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nanti kalian bisa menyederhanakan pecahan-pecahan ini jika memang dia bisa disederhanakan. Baik, untuk yang berikutnya adalah kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Bapak memiliki pecahan 1/2, kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Pecahan desimal itu yang ada tanda komanya. Caranya adalah kita akan melakukan bagi kurung. 1 dibagi 2. 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Kemudian kita akan melakukan bagi kurung. Kalian harus belajar bagi kurung ya. Sekarang apakah 1 bisa dibagi 2? Tidak bisa ya, karena angka 1 lebih kecil daripada angka 2. Maka dia harus meminjam koma atau meminjam 0. Jadi di sini kita tuliskan koma 0. Kemudian karena dia udah meminjam koma 0, maka dia harus langsung menuliskan 0, di atasnya. Nah, sekarang koma ini kita bisa hilangkan. Jadi angka 10. 10 bagi 2 adalah 5. 5 dikali 2 adalah 10. Kemudian dikurangkan dan hasilnya 0. Ini adalah yang kita dapatkan. 1/2 itu adalah 0,5. Berikutnya Bapak memiliki pecahan 3/4. Caranya sama, kita akan melakukan bagi kurung. 3 sebagai pembilangnya di dalam kurungnya dan 4 sebagai penyebutnya ada di luar sebagai pembaginya. Kita lihat dulu angka 3 itu lebih kecil daripada angka 4, maka kita harus meminjam 0,0. Kemudian 0 di atasnya harus ditulis. Nah, seperti itu. Kemudian dia angka 3 tadi itu menjadi angka 30 ya, meskipun ini cuma meminjam. 30 dibagi 4 adalah 7. 7 dikali 4 adalah 28. Dikurangkan apakah masih terdapat sisa? Ya, 30 dikurangi 28 adalah 2. 2 bisa dibagi 4? Tidak. Jika tidak, kita bisa meminjam 0 lagi. Tapi kita tidak usah menuliskan 0 lagi di sini, karena di sini hanya 1 kali aja menuliskan 0-nya ya. 20 dibagi 4 adalah 5. Kemudian 5 dikali 4 adalah 20. Kemudian dikurangkan. 20 dikurangi 20 adalah 0. Jika hasilnya sudah 0, maka ini adalah hasilnya. Jadi 3/4 adalah 0,75. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bilangan persen. Ya, persen itu adalah per 100. Di mana biasanya kalian menemukan tanda persen, ya kalian bisa menjumpai tanda persen itu di mall-mall yang biasanya ada potongan harga 30% misalnya, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan persen. Misalnya ada contoh seperti ini, 30%. Artinya adalah 30 per 100. Kemudian kita juga bisa mengubah bilangan persen itu menjadi pecahan biasa. Mengubah bilangan persen menjadi pecahan biasa. Nah, tadi kita sudah mendapatkan 30%, itu sama dengan 30 per 100. Kita akan mengubah atau menyederhanakan. Nah, nanti jika ada soal penjumlahan pecahan campuran, maka misalnya 1,2 ditambah 30% ditambah 1/4, maka kalian harus mengubah menjadi satu macam pecahan, misalnya jadi pecahan biasa
saja, satu macam. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengubah bilangan persen menjadi pecahan biasa. Caranya adalah seperti ini. Ingat, jika persen itu adalah per 100, bilangannya ditulis ulang di sini. Kemudian penyebutnya dia adalah 100. Jadi 30 per 100. Ini dapat kalian sederhanakan. Disederhanakan. Caranya bagaimana? Untuk menyederhanakan pecahan, kalian harus mencari EPB dari kedua bilangan itu. 30 per 100. Untuk dapat menyederhanakan pecahan, kalian harus mencari EPB atau faktor persekutuan terbesar. Caranya seperti ini. Nanti kalian buat tabel perkalian ya. 30 itu adalah 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 5 kali 6. Kemudian setelah itu kalian tuliskan faktor-faktornya. 30 sama dengan 1, ini dituliskan berurutan ke bawah ya. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 sampai 30 sampai selesai. Yang 100 juga sama seperti itu. Ada 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Kemudian untuk mencari faktor persekutuan terbesar adalah carilah bilangan yang paling sama, bilangan faktor yang paling sama, tetapi yang paling besar. Ini 1, bukan ya, karena masih ada 2 yang paling besar daripada 1. Terus 5. Ternyata 5 di sini 10-nya juga ada yang lebih besar daripada angka 5. Kemudian ke sebelahnya lagi ada nggak yang sama? Tidak ada. Jadi faktor persekutuan terbesarnya adalah bilangan 10. Sehingga kita bisa menyederhanakan pecahan 30 per 100 itu dengan membagi kedua bilangan ini dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 10 per 10. Ingat ya, jangan satu aja menulisnya. Misalnya gini, 10, 30 dibagi 10. Ini kurang tepat ya. Karena untuk menyederhanakan pecahan itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi dibagi 10 per 10. Langsung bisa kita dapat bisa mengerjakannya. 30 dibagi 10 adalah 3. 10 dibagi 100 dibagi 10 itu adalah 10. Baik, untuk berikutnya kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan desimal. Bapak memiliki soal seperti ini ya. 3,75 ditambah 1,5 sama dengan berapa? Caranya adalah kita dapat membuat pecahan bersusun ke bawah ya. Tetapi ada syaratnya. Untuk menjumlahkan pecahan desimal, syaratnya adalah kalian harus meletakkan tanda komanya sejajar seperti ini. 3,75 kemudian 1,5 ini ditambahkan. Kalian jangan menuliskan seperti ini. 3,75 ditambah 1,5. Ini kurang tepat ya. Karena tanda komanya dalam penjumlahan pecahan desimal itu harus sejajar. Jadi ini kita hapus saja ya. Kemudian kita dapat langsung menjumlahkan. Seperti kalian menjumlahkan bilangan bersusun ya. 5 tidak ada temannya, langsung diturunkan. 7 ditambah 5 adalah 12, sisanya simpan 1. Kemudian ini tanda komanya kalian langsung tulis. Jangan lupa ya, langsung ditulis. 1 tambah 3 tambah 1 adalah 5. Seperti itu. Demikianlah pembelajaran matematika hari ini. Semoga kalian bisa mengambil ilmunya. Dan apabila ada yang masih belum mengerti, boleh ditanyakan melalui WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.